selamat datang kembali Bapak dan Ibu di acara Abdi On Air, seminar online persembahan dari PT Alat Bantu Dengar Indonesia. Kembali lagi dengan saya Rizka Septiani dan saya Cek Dini. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Sebelum kita mulai acara ini, jangan lupa Bapak dan Ibu yang ada di rumah untuk subscribe, like, dan komen semua sosial media Pusat Alat Bantu Dengar. Sebelumnya, saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi kembali di Abdi On Air pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi chat di Zoom untuk absensinya dengan format nama spasi kota. Untuk acara Abdi On Air pada hari ini juga diselenggarakan sesuai dengan protokol COVID-19 ya Mbak Dini ya. Mbak Rizka. Oke, jadi untuk Bapak dan Ibu di rumah jangan lupa untuk selalu menerapkan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya Mbak ya. Dan jangan lupa kalau emang mengharuskan untuk keluar rumah, bawa hand sanitizer Mbak Rizka. Harus, wajib. Betul. Jadi tema Abdi On Air kita hari ini adalah apakah flu bisa menyebabkan penurunan pendengaran? Gitu. Jadi semua orang kan pernah mengalami flu nih Mbak Rizka. Dan flu itu kan kita suka ngerasa nih kayak kalau lagi flu kok suaranya jadi bindeng gitu ya, kayak telinga ngerasa ketutup gitu ya. Gitu. Karena pasti semuanya juga akan mengalami flu ini ya Mbak apabila imun kita lagi turun. Betul. Apalagi lagi musim hujan. Pas banget saat ini juga udah memasuki musim penghujan ya. Betul. Ya, jadi mungkin kita pengen tahu nih kenapa kok kalau kita lagi flu nih suka bindeng suaranya, suka ketutup telinganya nih. Jadi kita bahas tuntas hari ini Mbak Rizka. Pastinya pembicara pada hari ini adalah dokter spesialis THT dari Kota Pahlawan Mbak Dini. Kota Pahlawan, Kota Surabaya Mbak Rizka ya. Pastinya. Kita sambut aja dokternya? Boleh. Kita sambut aja ya. Saja kita sambut Dokter Tri Hadianto, SP THTKL. Selamat siang, Dokter Tri. Terima kasih. Iya, jadi Dokter Tri ini juga sudah menyelesaikan ilmu kedokterannya di Fakultas Kedokteran UNR tahun 2009, Mbak Rizka, dan spesialis THTKL-nya di universitas yang sama, di Universitas Erlangga di tahun 2017. Iya. Beliau ini juga bergabung dalam beberapa organisasi, Mbak. Ya. Yang pertama itu ada di cabang Surabaya. 2019 sampai saat ini. 2009 mungkin ya? Oh, sorry, 2009 ya. Nah, juga bergabung dalam Perhati cabang Jawa Timur Utara dari 2017 sampai saat ini, dan beliau juga bergabung dalam Komda Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Ketulian. Iya. Dan saya juga dengar Dokter Tri ini banyak sekali karya ilmiahnya nih Mbak. Luar biasa ya, mungkin udah puluhan ya Mbak Rizka ya. Kita generasi muda harus mencontoh beliau nih. Iya betul, jadi kita suatu kehormatan sekali bisa mengundang beliau menjadi narasumber di Abdi On Air kali ini. Iya, Dokter Tri, apa kabar Dokter Tri? Alhamdulillah baik-baik. Gimana yang lain di sana? Baik-baik kabarnya? Iya, dokter belum ada suaranya ya? Oh, sudah dokter. Udah? Delay mungkin ya? Sudah. Ya, agak delay dokter. Iya. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Gimana kabar Surabaya dokter mengenai COVID-nya? Mungkin sama seperti di kota-kota lain ya. Iya. Ya kalau di Jakarta kita masih zona merah ini dok. Ya karena di Jakarta aja kita ada dengar-dengar isu-isu nanti mall itu akan tutup jam 7 malam ya. Jadi lebih pendek lagi ya. Pendek lagi, betul. Di Surabaya sama dok? Di Surabaya itu baru wacana ya. Cuman masih aplikasinya masih belum. Oh, aplikasi implementasinya belum ya dok ya. Baik. Terima kasih dok ya sudah hadir pada Abdi On Air hari ini. Sama-sama. Ya, jadi sebelum kita mulai acaranya nih dok, mungkin saya ingin mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di rumah, sementara acara akan berlangsung, mikrofon Bapak dan Ibu akan kami nonaktifkan sementara. Gitu. Jika ada pertanyaan, silahkan di chat di kolom Zoom. Gitu. Ya. Langsung saja ini Mbak Dini, jadi kita langsung persilahkan Dokter Tri untuk memaparkan
presentasinya hari ini ya. Baik. Oke, kepada Dokter Tri, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dok. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Tri Hedianto. Saya seorang dokter spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah, kepala, leher. Kebetulan saya adalah salah satu anggota juga dari Perhati Jatim Utara, yaitu Perkumpulan Dokter THT di Jawa Timur Utara. Nah, kali ini saya sangat terhormat untuk diundang oleh PT ABDI dalam presentasi mengenai tentang gangguan pendengaran, yaitu tentang flu apakah bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Hari ini presentasinya tentang flu apakah bisa menyebabkan penurunan pendengaran. Nah, kita harus tahu dulu nih, flu itu apa? Nah, flu itu kalau secara medis, ini sudah saya bahasakan awal, yaitu peradangan pada membran yang melapisi hidung dengan ciri-ciri adanya sumbatan hidung, pilek encer, bersin gatal pada hidung. Nah, penyebabnya apa? Flu itu justru paling banyak sebenarnya virus dan bakteri. Nah, kalau misalkan lihat di deretan ini, wah virusnya macam-macam ya namanya. Tapi pada nyari virus COVID-19 kalau nggak ada di sini ya. Nah, virus yang COVID-19 atau virus corona itu pada artikel yang pada ilmiah yang saya tampilkan saat ini adalah saya ambil dari pedoman diagnostik terapi Dr. THT tahun 2010. Jadinya masih belum ada COVID. Jadi masih belum ada coronavirus di sini. Kemudian penyebab infeksi sekunder yaitu bakteri. Bakterinya apa aja? Ini adalah jenis-jenis dari bakterinya. Sebentar. Nah, bakteri-bakterinya itu adalah bakteri Streptococcus hemolyticus, Pneumococcus, Staphylococcus, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catalyst. Ini cuman sekedar tahu aja ya, nggak harus dihafalin. Ini cuman sekedar tahu. Tujuannya kita mengetahui bakteri ini adalah sebenarnya untuk di dokternya, supaya nanti waktu kita memberikan antibiotik apabila diperlukan, itu kita tahu kira-kira bakteri apa dan antibiotik apa yang diberikan. Kemudian ini adalah penularannya. Nah, terus gimana cara penularannya? Biasanya kan ada yang mengerti, udah familiar ya, airborne apa, droplet apa. Airborne tuh yang dari udara langsung, kalau droplet harus ada percikan ludahnya. Itu sekarang pada pandemi udah terbiasa ya mendengar kata airborne atau droplet. Inkubasi sekitar 1-4 hari, kemudian sakitnya bisa sampai hingga 3 minggu. Nah, ini tata cara gimana sih kita untuk mengetahui ini sebenarnya flu biasa atau flu yang penyebabnya virus, bakteri, atau yang mana nih? Nah, kita bisa lihat dari sini. Ini adalah tabel, yaitu tabel yang kita sebut, ini namanya EPOS ya, European Positioning Paper Rhinosinusitis. Itu adalah jurnal di dunia yang Dr. THT kiblatnya ke sana, itu mengeluarkan suatu acuan. Nah, acuannya ini salah satunya ini flowchartnya, tabelnya. Yang pertama common cold atau flu biasa, bisa karena cuaca, bisa juga karena virus. Itu justru banyak banget. Justru sebagian kecil aja yang disebabkan oleh karena yang lain. Apalagi yang disebabkan karena bakteri. Apalagi yang disebabkan karena bakteri dan harus menggunakan antibiotik. Itu lebih kecil lagi. Dan ada di lingkaran ini. Kecil banget. Nah, ini onset-onsetnya. Gimana sih kita tata cara untuk mengetahui kapan kita ini virus biasa, kapan udah mengalami harus ke dokter atau kecenderungan ke arah infeksi. Ini bisa dilihat dari timeline-nya. Kalau yang A ini, common cold, itu sekitar kita sampai 5 hari. Sampai hari kelima kita kecenderungan untuk sakitnya. Tapi kalau udah lebih dari itu, bisa karena virus, bisa juga karena bakteri. Apalagi udah lebih dari 14 hari, itu bisa ada kecenderungan bisa mengarah ke arah rhinosinusitis atau sinusitis yang perlu antibiotik dan perlu penanganan oleh dokter selanjutnya. Nah, ini komplikasi-komplikasi yang bisa disebabkan oleh virus itu. Maksud saya oleh flu. Nah, apa aja? Yang pertama, rhinosinusitis. Orang-orang tahu menyebutnya sinusitis ya. Kemudian radang tenggorokan atau kita sebut dengan faringitis. Yang ketiga radang amandel atau tonsilitis.
Bronkitis orang-orang nyebutnya paru-paru basah ya. Kemudian radang paru-paru atau pneumonia. Nah, yang kita bahas di sini adalah komplikasi yang mengarah ke radang telinga tengah atau otitis media akut. Nah, apa itu otitis media akut? Otitis media akut atau radang telinga tengah nanti kita singkat dengan OMA. OMA ya, singkatannya pada slide ini. Nah, definisinya adalah infeksi di balik gendang telinga. Di balik gendang telinga itu adalah posisi telinga bagian tengah. Kalau di depan gendang telinga, itu posisi telinga bagian luar, mulai dari daun telinga sampai gendang telinga itu telinga luar. Nah, ini di balik gendang telinga nih. Nah, infeksinya di balik gendang telinga disebabkan bakteri, onsetnya kurang dari 10 minggu. Kalau udah lebih dari 10 minggu, cenderung ke arah kronis atau lama. Nah, umumnya disebabkan pertama kali karena infeksi saluran pernafasan atas. Bisa karena virus, bisa juga karena bakteri. Nah, seringkali kasus ini disebabkan oleh lanjutan kasus ISPA. Dan ISPA bisa ringan sampai berat. Nah, pada ini kita bisa lihat infeksinya bisa kemana aja. ISPA itu dari hidung, dari sinus, tuba eustachius, telinga tengah, dan nasofaring. Tuba eustachius itu adalah saluran di balik gendang telinga yang mengarah ke belakang hidung. Saluran itu langsung turun ke daerah yang namanya nasofaring. Nasofaring ini kalau di bahasa Indonesia kan, naso itu hidung, faring itu tenggorokan. Jadi nasofaring artinya di antara hidung dan tenggorokan. Nanti ada gambaran endoskopinya supaya kita nggak penasaran lokasinya di mana. Nah, ini sekedar informasi aja. Kalau misalkan ISPA itu dari jurnal yang pernah saya baca, menyebabkan rata-rata orang setahun itu sekitar 5 hari nggak masuk kerja. Kemudian sepertiga waktu kalau di Amerika udah berkurang waktu kerjanya karena masalah ini. Dan anak-anak yang misalkan sekolah juga absennya banyak yang absen, banyak banget, sekitar 65%. Nah, angka kejadiannya di dunia itu sekitar 65 juta orang pernah ada keluhan keluar cairan dari telinga, dari seluruh populasi di dunia ya. Kemudian 10%, 90% dari angka ini, angkanya lebih banyak di Asia dan Pasifik Barat dan Afrika. Ini ada juga yang menghubungkan dengan masalah sosial ekonomi, ada juga yang menghubungkan dengan masalah hygiene. Kalau masalah kenapa kok nggak di Eropa gitu ya. Nah, kasus ini justru lebih banyak pada anak-anak. Gitu. Lebih banyak dijumpai pada anak-anak dibandingkan dewasa. Anak usia di bawah mulai 5 bulan hingga 2 tahun, risikonya besar banget. Tapi dari kasus yang saya tangani di tempat praktek, di bawah usia 10 tahun masih banyak kasus-kasus seperti ini. Yang paling kecil yang pernah saya tangani bahkan usianya 9 hari. 9 hari dengan keluhan otitis media akut. Atau keluar cairan dari telinga. Nah, ini dari literatur ada yang mengatakan persentasenya kurang dari 1 tahun, 2 tahun, dan 3 tahun, sekitar ada yang 50%, 74%. Ini adalah video ilustrasi bagaimana otitis media itu terjadi. Acute otitis media. Acute artinya baru atau kurang dari 10 minggu. Otitis artinya radang telinga. Media artinya tengah. Jadi acute otitis media adalah radang telinga tengah yang kurang dari 10 minggu. Terjadi proses pembengkakan di bagian tengah. Ini daun telinga sampai gendang telinga. Ini telinga bagian tengah. Anggap aja seperti itu. Ini tuba eustachius. Nah, tuba eustachius ini mengeluarkan cairan. Tapi apabila tersumbat, gendang telinganya akan terasa terhambat. Saluran ini akan keluar terus ke hidung. Nah, pada anak-anak lebih pendek dibandingkan dewasa. Makanya lebih sering angka kekambuhannya. Apabila ada proses pembengkakan, tertumpuk cairan di dalam sini. Apalagi ada bakteri yang udah mulai masuk di daerah tenggorokan akibat radang tenggorokan tersebut. Nah, bakteri ini akan menimbulkan nanah atau mukus di dalam telinga yang akhirnya menekan gendang telinga, bahkan gendang telinga hingga nyeri dan bisa pecah. Nah, pada saat gendang telinganya pecah ini nanti akan keluar cairan. Nah, cairan itu yang biasa orang sebut dengan congek atau kopok kalau orang Jawa bilang ya. Hal itu diakibatkan karena tuba eustachius yang tersumbat. Nah, tata cara untuk mengatasinya seringkali memang disebabkan oleh bakteri ya, juga bisa menyebabkan juga
demam, atau nyeri kepala. Nah, jadi nyeri kepala ini nanti setelah konsultasi ke dokter spesialis, biasanya kita berikan obat. Terkadang golongan yang paling utama, golongan yang dianjurkan adalah golongan penisilin atau amoksisilin. Paracetamol juga boleh digunakan untuk penurun panasnya. Hal tersebut tujuannya untuk mengurangi proses pembengkakan di saluran pembuangan telinga itu. Nah, kalau dokter THT melakukan irisan atau penusukan gendang telinga, tujuannya untuk mengeluarkan lendir ini. Tujuannya diiris itu sebetulnya supaya gendang telinganya nggak pecah besar. Itu harapannya seperti itu. Pada saat ada cairan di balik gendang telinga, tentu saja pendengaran jadi berkurang. Nah, itulah yang kita sebut kenapa flu bisa mengakibatkan penurunan pendengaran. Karena hal yang tadi kita jelaskan. Nah, penyebab lain dari otitis media akut adalah karena antibiotik resisten atau antibiotik yang tidak sesuai. Ini biasanya diakibatkan karena self-diagnosis. Terkadang kita, wah, mungkin telinga saya kesumbat, saya mungkin otitis media akut, langsung minum antibiotik. Padahal belum tentu telinga tersumbat pasti otitis media akut. Bisa juga karena infeksi di balik, bisa juga karena infeksi telinga luar atau karena kotoran telinga bahkan. Nah, kotoran telinga kan nggak perlu sama sekali untuk antibiotik. Apabila kita sudah sering minum antibiotik, tetapi tidak sesuai, itu bisa mengakibatkan apabila ada bakteri masuk ke dalam belakang telinga, itu mengakibatkan proses radang yang tidak bisa membaik akibat setelah diberikan obat antibiotik. Terapi yang kurang tepat juga bisa. Terapi yang kurang tepat itu ya biasanya seringkali adalah self-diagnosis itu tadi. Ada juga yang tidak dilakukan parasintesis. Parasintesis itu penusukan gendang telinga. Kelihatan kalau masyarakat awam kan mikir, loh dok kalau misalkan ditusuk gendang telinganya apa? Nggak tuli ya. Nah itu nanti bisa saya jelasin. Nah, malnutrisi anak itu juga berpengaruh. Karena pada saat imunitas kita bagus, apalagi pada fase yang masih virus, itu imunitas kita bisa mengatasi itu. Karena virus yang terbaik dari imunitas tubuh kita. Bahkan bakteri juga bisa. Apabila kita mendapatkan asupan nutrisi yang bagus di daerah di tubuh kita, itu proses penyembuhannya lebih baik. Nah, kemudian ada juga penyebab otitis media akut atau keluar cairan dari telinga akibat infeksi yang diakibatkan karena posisi menyusui atau posisi minum susu pada anak yang salah atau yang kurang tepat. Nah, posisi menyusui yang dianjurkan adalah posisi kepalanya agak lebih tinggi daripada badannya. Karena diharapkan apabila tersedak cairannya itu tidak masuk ke belakang telinga, gitu, di belakang hidung ya. Kemudian minum susu juga pada anak harus pakai bantal, walaupun posisi tidur juga harus pakai bantal. Kadang kan anak-anak sambil tidur, sambil ngedot gitu ya, itu harus dibiasakan menggunakan bantal. Ini ilustrasi anatominya, lokasi dari tuba eustachius itu tadi, yaitu ada di dalam rongga hidung. Ini hidung, kita masuk ada lebih dalam, ini ada yang namanya konka, terus di pangkalnya di sini ada yang kita sebut dengan tuba eustachius atau saluran pembuangan telinga yang menghubungkan telinga bagian tengah dan hidung. Apabila ada proses pembengkakan di sini, tentu saja tertutup dan cairannya nggak bisa keluar. Asal diketahui, lapisan dari balik gendang telinga ini mukosa. Mukosa itu gusi, mirip seperti gusi, dia mengeluarkan air liur. Jadi pada saat ada proses pembengkakan, itu tidak bisa menjadi menutup sehingga tidak bisa keluar cairannya. Ini saya tunjukkan ya endoskopi pada rongga hidung yang sebelah kiri. Oh, maaf ini kebalik ya. Ini yang rongga hidung yang sebelah kanan. Ini kebalik ya. Ini rongga hidung yang sebelah kanan. Nah, kita masuk agak ke dalam. Ini tulang hidungnya. Ini yang kita sebut dengan concha media. Ini concha inferior, ini concha media. Concha itu fungsinya untuk menghangatkan udara. Tuba eustachius itu lokasinya adalah di belakang. Nanti kita akan masuk ke belakang. Nah, pada saat kita masuk dari rongga hidung, itu akan masuk ke belakang terus. Nah, ini adalah dinding tenggorokan. Pada saat kita menelan, ini akan naik ke atas. Nah, ini yang kita sebut dengan tuba eustachius atau saluran pembuangan dari telinga. Ini kebetulan terbuka bagus. Bisa kita lihat ini yang hidung yang rongga hidung sebelah kanan. Nah, ini saya akan tunjukkan. Ini adalah rongga hidung yang sebelah kiri. Ini daerah tenggorokannya, ini adalah rongga hidung yang sebelah kiri. Jadi supaya nggak bingung lokasinya di mana. Memang lokasinya agak sulit dijangkau apabila dilakukan pemeriksaan biasa. Nggak bisa ketahuan kalau nggak pakai endoskopi. Ini ada saluran pembuangannya,
terbuka, bagus. Kemudian kalau misalkan secara ilustrasi gambarnya seperti ini. Pada anak lebih pendek, pada dewasa agak lebih panjang. Karena lebih pendek, bakterinya lebih gampang aksesnya naik, sehingga proses radang lebih sering. Itu alasan kenapa anak-anak lebih sering terjadi kekambuhan dibandingkan dewasa. Kekambuhan yang saya maksud adalah sering otitis media akut dibandingkan dewasa. Nah, ini ilustrasi yang lain, yaitu gambarannya seperti ini. Jadi apabila hidung tersedak, nanti tinggal ngalir aja ke sini. Itu alasan kenapa harus dikasih bantal, supaya secara gravitasi tidak langsung meleleh secara horizontal. Kalau untuk dewasa, agak lebih tinggi ke atas. Itu alasan kenapa dewasa juga jarang. Walaupun ada ya, tapi kasusnya lebih jarang dibandingkan anak-anak dengan radang telinga bagian tengah atau otitis media akut. Pada saat proses pembengkakan, udara tidak bisa keluar, terjadi tekanan negatif di baliknya. Tekanan negatif itu hampa udara ya, karena udara di balik gendang telinga itu dihirup semua oksigennya oleh sel-sel yang ada di dalam balik gendang telinga, dan udaranya nggak bisa keluar. Nah, ini adalah stadium-stadium yang akan saya tunjukkan apabila dokter THT melakukan pemeriksaan. Stadium pertama adalah stadium 1, yaitu gendang telinganya terjadi proses pembengkakan seperti ini. Nah, kemudian stadium 1, stadium 2 ya ini. Karena stadium 2 itu udah mulai ada cairannya. Ini adalah cairan gendangannya. Mirip seperti kita bisa melihat akuarium ya. Karena gendang telinga itu tembus pandang, sehingga di balik gendang telinga ini ada cairan yang cairannya ini bisa kita lihat bahkan. Ini stadium 3, karena saking bengkaknya di balik gendang telinga itu tidak bisa menampung sampai gambarnya seperti ini. Ibarat seperti kayak bisul gitu ya, kayak udah mau pecah. Nah, tindakan yang harus dilakukan, tindakan pada stadium 3 ini harusnya dilakukan tindakan penusukan gendang telinga. Salah satu tujuannya adalah mencegah supaya gendang telinga tidak pecah besar. Biasanya saya ilustrasikan seperti orang memompa balon atau memompa ban. Apabila dipompa terus-menerus, itu yang kita khawatirkan adalah gendang telinganya balonnya itu pecah tapi tidak teratur. Berbeda dengan kalau dikempesin satu tusukan. Jadi dia bisa mengurangi tegangannya. Pada saat stadium 4 ini gendang telinga udah pecah, udah lubang nih. Nah, baru nanti stadium 5 mulai membaik, sudah tidak merah. Diharapkan gendang telinga bisa menutup kembali setelah 14 hari. Ini adalah ilustrasi mulai dari pertama kali kita ada proses normal, terus bengkak, apabila pada stadium 1, kemudian mulai ada cairan, mulai ada stadium 3, ini proses pembengkakan. Kemudian apabila kita melakukan terapi, itu bisa resolusi kembali, jadi bisa mulai membaik kembali. Ada cairannya, nanti lama-lama akan menurun. Jadi seperti akuarium, nanti bisa kelihatan. Bisa mulai berkurang. Nah, penyebab bakteri tersering mirip seperti flu. Hanya saja ada 3 bakteri yang tersering yang menyebabkan otitis media akut. Kalau yang tadi kan flu ada 5 bakteri yang paling sering. Nah, ini ada 3 bakteri yang lebih sering. Nah, kalau diagnosis biasanya dokter menanyakan keluhannya pada pasien dengan keluhan stadium yang pertama adalah rasa penuh di telinga. Rasanya ada cairan, nyerinya masih ringan. Tapi kalau bayi tentu aja nggak bisa ngomong apa-apa. Nggak ada lain selain rewel aja dan nangis. Seringkali kadang suka menggosok-gosok telinga. Kemudian stadium 2 hampir mirip, cuman gejalanya agak lebih berat. Stadium 3 nyerinya lebih hebat dan panas badan banget. Pada saat nanti udah mulai dari muncul ke stadium 4, yaitu gendang telinganya udah mulai pecah, panasnya udah langsung berkurang. Jadi nyerinya itu sampai stadium 3 aja. Kalau udah sampai stadium 4, udah pecah gendang telinganya, itu dia udah nyaman, udah enak, panasnya udah hilang, udah nggak ada keluhan apapun. Seringkali seperti itu. Tapi keluhannya adalah keluar cairan dari telinga. Nah, ini diagnosis banding. Diagnosis banding itu adalah diagnosis apa sih yang kira-kira nyeri telinga, kan nggak hanya otitis media akut atau radang telinga tengah, ada juga yang lain, yaitu furunkel yang telinga. Furunkel itu di bahasa Indonesia kan misalkan seperti jerawat ya. Furunkel itu definisinya adalah peradangan pada akar rambut. Nah, itu di daerah liang telinga kan ini ada juga rambutnya.
Otitis eksterna yaitu radang daerah telinga luar, biasanya seringkali karena infeksi, ada juga karena korek-korek telinga. Meningitis adalah nyeri pada gendang telinga akibat infeksi gendang telinganya. Nah, komplikasinya apa nih yang bisa nyebabin otitis media akut? Kelihatannya kan ngeri ya, radang tengkorak belakang telinga, atau kalau di bidang medis kita sebut dengan mastoiditis. Jadi radangnya ada di balik telinga, nyerinya di situ. Kemudian kelumpuhan saraf wajah. Karena saraf wajah itu melalui dari telinga bagian tengah, apabila ada proses iritasi atau proses pembengkakan, hal ini bisa mengakibatkan proses pembengkakan yang menekan dari saraf wajah. Jadi tandanya itu mirip orang seperti stroke ya, atau Bell's palsy, tidak bisa digerakkan satu sisi wajah. Infeksi otak juga. Hanya saja dari angka-angka ini memang tidak selalu, angkanya sangat termasuk tergolong jarang. Tapi tentu harus dievaluasi oleh dokter. Nah, tata laksananya oleh dokter biasanya kita berikan obat ya, obat yang kita sesuaikan dengan pemeriksaan. Apabila di literatur sesuaikan biasanya golongan amoksisilin atau cefalosporin, amoksisilin clavulana. Kemudian juga dilakukan parasintesis. Nah, parasintesis itu dilakukan tindakan pengirisan atau penusukan gendang telinga. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan lendir yang ada di balik gendang telinga. Nah, ada juga yang mengatakan bisa diberikan cairan H2O2. H2O2 itu adalah hidrogen peroksida, yaitu cairan yang apabila diteteskan akan langsung keluar busanya. Biasanya digunakan untuk mencuci luka. Kalau di telinga digunakan untuk mengangkat nanah atau lendir. Selama masih ada lendirnya, pada saat ditetes pasti keluar nanahnya. Kemudian obat pereda panas juga bisa, pereda nyeri. Dekongestan nasal ini bisa digunakan seperti obat pilek yang dijual bebas. Antihistamin ini adalah obat anti alergi yang dimaksud. Obat anti alergi tujuannya apabila ada basicnya alergi bisa digunakan, atau produksi lendir yang berlebih juga bisa digunakan. 80% kasus otitis media akut itu sebetulnya bisa resolusi spontan. Tetapi tentu saja saya sarankan tetap kita tidak, semoga kita tidak jadi 20%-nya. Jadi pada saat walaupun kita ada keluhan, saya sarankan evaluasi aja ke dokter. Karena kita nggak akan pernah tahu ini resolusi atau enggak. Nah, di negara berkembang pun ada cukup banyak ya, 51.000 anak usia dari kurang 5 tahun meninggal oleh karena komplikasi. Ini salah satu data dari di negara berkembang. Ini adalah anjuran cara pemberian susu pada bayi. Nah, ada yang seperti ini. Prinsipnya adalah lebih di atas badannya. Jadi seperti ini, di kepalanya agak lebih disangga, menggunakan bantal dan menggunakan bantal. Ini yang disarankan. Ini ada satu contoh kasus pasien saya kemarin, kira-kira belum 1 minggu yang lalu. Jadi kita lakukan pemeriksaan, dia datang dengan keluhan pendengarannya berkurang. Pendengarannya berkurang, tidak bisa mendengar satu sisi. Kemudian dilakukan pemeriksaan pendengaran. Ternyata hasilnya telinga kanan normal. Ini kita sebut dengan timpanogram ya. Timpanogram adalah untuk mengetahui fungsi dari gendang telinga itu gerakannya bagus atau enggak. Jadi pada saat diberikan tekanan, gendang telinganya bisa bergerak atau enggak. Ternyata yang kanan bisa bergerak, tapi yang kiri nggak bisa bergerak. Nah, kalau nggak bisa bergerak itu kenapa? Apakah ada cairan atau apakah ada sumbatan di baliknya? Nah, kita evaluasi dari audiometer ini. Nah, kita lihat ternyata kalau yang merah ini yang kanan ya, kalau yang kiri ini yang biru. Normalnya itu sampai 25. Ternyata yang sebelah kiri itu turun bagus untuk hantaran yang udara. Tapi pemeriksaan untuk syaraf pendengarannya masih normal. Berarti tandanya tidak ada kelainan fungsi syaraf, tetapi ada penurunan fungsi pendengaran akibat tertumpuknya cairan di balik gendang telinga atau sumbatan. Nah, ternyata memang betul ada cairan di balik gendang telinga, dan ini saya lakukan yang kita sebut dengan parasintesis. Tindakan parasintesis yang saya lakukan di sini agak berbeda. Selain saya lakukan tindakan pengirisan, itu saya juga melakukan tindakan penyodotan. Itu. Kalau yang nggak tega lihatnya boleh tutup mata sebentar aja. Itu gendang telinga ya.
Jadi ini gendang telinga yang sebelah kanan, karena tulang pendengarannya ada ke kanan, pantulan cahaya ke kanan, ini lagi bengkak banget. Jadi ini akan saya lakukan